Ya pastinya persiapannya udah cukup bagus karena kita juga hari Minggu berangkat ke Singapura. Semuanya udah disiapin, kita udah siap bertanding dan Kak Apri juga udah mampu lah, udah percaya diri lagi balik ke lapangan. Mungkin jadi faktor bagi Kak Apri sendiri nggak sih karena dia cedera kan jadi memfokuskan diri untuk berlatih gitu. Mungkin dari Kak Apri sendiri memberi supportnya seperti apa? Paling ngeberi spotnya kayak di lapangan, terus jangan karena Kak Apri suka kepikiran kan yang kemarin-kemarin. Kadang cuma ngingetin aja, ngingetin buat ayo fokus lagi, apa nggak usah mikirin kakinya, itu aja sih. Support sih yang paling penting sama rasa kepercayaan dari aku ke Kak Apri. Kalau untuk preparing dari all turnamen gitu, dari kamu sendiri mungkin ada evaluasi lagi ada pemain mana yang akhirnya kamu perbaikin gitu di tahun ini. Kalau evaluasinya kemarin pas yang Uber Cup emang kondisinya Kapri kan belum stabil juga. Jadi evaluasinya belum terlalu yang gimana-gimana, cuman fokus ke pemulihannya Kapri yang kemarin. Dan sekarang udah jauh lebih pulih, udah 100% lah istilahnya. Jadi nanti mungkin pas Singapura Indonesia baru evaluasi lagi sih. Hmm. Tapi kan semuanya pasti berharap peaknya di Paris nanti ya, Fadia ya. Tapi kalau dari Apri dan Fadia sendiri di 3 turnamen sebelum Paris ini, kira-kira apa sih objektifnya, goalsnya gitu dari Apri dan Fadia sendiri? Sebenarnya pengen podium dulu sih sebelum Olimpik. Pengen rasain podium dulu karena udah lama banget kan belum naik podium lagi. Buat ngebalikin kepercayaan diri juga dan pastinya itu bekal juga sih buat di Olimpik nanti. Hmm. Karena di Tokyo kan Apri dengan Gracia Ya, Poli kan kejutan nih. ya semoga Siapa ini tahu kejutan lagi. kejutan lagi di Amin. Paris ya. Ya. Amin. Fadia, walaupun Apri bilang udah mulai 100% naik, tapi kan paling nggak kamu akan mengcover lebih banyak Ya. tim. Kamu sendiri persiapan individu buat nge-cover Apri nanti, ada nggak tambahan atau apa yang dilakukan? Sejauh ini sih latihannya bener-bener sehari itu bisa 3 kali, 4 kali itu sih. Karena udah tahu juga porsinya ya. Karena kan sebenarnya saling cover sih, Mbak. Kadang kan aku yang gak enak, Kapri yang gak enak, jadi tahu posisinya aja sih kalau pas nanti main. Jadi latihan lebih keras nih gitu. Ya, Masih Terima kasih. terima kasih. bahkan Australia masih belum pasti ya. Iya. Singapura dan Indo Open nih. Ya. Gimana persiapan di 3 turnamen jelang Paris nanti ini Apri sama Fadia? Ya, alhamdulillah dengan persiapan saya dan Fadia kami semakin yakin ya. Maksudnya berangkat dengan penuh rasa keyakinan lagi, kembali lagi, dan kami mempersiapkan untuk 2 turnamen dulu ini yang dimana untuk menjelang Olimpiade. Jadi memang kami akan berupaya yang terbaik di Singapura Indonesia Open sih, karena kan itu menjadi mungkin kalau saya bilang sini Australia mungkin ya 80% nggak ikut, jadi mungkin kami coba untuk di Singapura dan Indonesia untuk mengembalikan pick kami aja ya. Tadi Fadia Ya. sempat bilang di wawancara bahwa pengen podium nih untuk mengembalikan Bismillah. kepercayaan diri sebelum Paris. Kalau dari Apri sendiri gimana? Pasti, iya, karena aku bersyukur Fadia ngomong seperti itu, karena memang yang kami sudah tahu sendiri, persiapan kami ini sangat luar biasa. Mungkin setiap hari yang kami lakukan mengimprove diri kami, mengeluarkan yang terbaik dalam diri kami pada saat latihan. Itu luar biasa ya. Saya maksudnya juga Fadia lagi on fire banget. Saya pun juga sama. Hanya kami mencoba untuk mengontrol situasi juga, maksudnya mengontrol hati dan pikiran kami untuk oke, step by step tetap kita terus lakukan. Pokoknya pas latihan anggap aja nih kita lagi pertandingan dan lain-lain. Jadi ya itulah yang kami untuk terapkan, saya dan Fadia terapkan sampai detik ini ya. Tadi sempat ngomong kontrol hati, pikiran itu, terus gimana kondisi kebugaran seperti apa sekarang untuk khususnya untuk Apri sendiri? Wah, sekarang nggak ada kok, dari pelatih pun juga nggak ada nurunin latihan. Jadi dari kemarin memang dari hari Senin sampai sekarang pun hari ini gila kita jaram semua, jaram banget dari atas sampai bawah, gila nggak ada yang nggak jaram. Jadi ya sekiranya ini bisa ada hikmahnya lah, maksudnya ya jaram itu berarti tandanya itu kita ngelakuin yang benar gitu loh. Jadi ya sekiranya ini bisa bermanfaat lah untuk saya dan Fadil, untuk kami semua aja ya. Dan untuk mengontrol hati, maksud saya di sini pada saat kemarin ada cerita dikit, kemarin ada drama saya dan Fadia. Jadi
hari Jumat kalau nggak salah deh, hari Jumat itu hampir berantem saya di sini di lapangan karena pikiran mindset saya kan tensnya kan lagi gede besar gitu. Jadi pada saat saya lupa, pada saat saya tidak bisa mengontrol, lepasnya itu pada saat saya melihat Fadia tidak sesuai ekspektasi saya, tidak sesuai dengan kemauan saya pada saat latihan dan lain-lain. Kok harusnya latihannya butuhnya untuk power dan endurance, malah kok mainnya nggak seperti itu latihannya. Jadi pada akhirnya itu membuat saya hilang kontrol gitu. Kemarin sempet berantem aku, hampir Fadia hampir tonjok-tonjokan berdua, beneran. Fadia hampir aku tonjok kemarin, karena maksudnya itu yang alam bawah sadarku, yang maksudnya itu yang harus yang aku bisa cerita ya di sini ya sedikit, itu yang pengontrolan itu loh. Tensionnya itu kan besar sekali ya. Jadi ya tensionnya itu lagi mau ini nih udah mau kembali lagi nih, udah dari cedera udah nggak ada lagi cedera, udah ini lagi udah. Jadi kayak gitu, kayak berapi-api tapi lupa gitu untuk mengontrol itu. Jadi ya pas kemarin terus ya udahlah ngobrol sama Fadia. Dari hari itu juga selesaiin masalah. Ya Fadia juga aku tahu apa yang dia rasain pada akhirnya. Dia juga tahu apa yang aku rasain pada akhirnya. Jadi ya kami sama-sama untuk satu sama lain lebih kontrol ya, Kak, kontrol ya. Jadi ya, saling mengingatkan pada akhirnya. Ya, Jadi itu tensi sih. pas latihan juga tinggi ya? Wah, buat jelas pasti. Karena kami membawa latihan tuh kayak pertandingan aja. Makanya tensinya tuh gede banget. Tensinya tuh tekanannya tuh besar sekali. sampai mau berantem. Iya, itu parah bukan hampir aku teriakin, "Weh lu apa ya pakai lu gua." Iya. Hah? Banyak. Sampai anak-anak ganda putra juga pada ikutan, Pak Fajar dan lain-lain. Fadia di sana, aku di luar sama Ko Chandra. Di situ Sampai di depan. segitunya, Iya. segitunya. Sampai Fadia juga banting raket kan. Tuh, karena dia juga gak kuat kan. Sampai aku majuin mau aku tonjok beneran kemarin hari Jumat. Maksudnya Tapi hal-hal setelah yang itu selesai kan? iyalah, maksudnya nangis Berarti bukti saling support ya Kak ya? iya, maksudnya saling support, saling peduli, saling sayang lah. Maksudnya kalau kita karena sayang, karena peduli, pada akhirnya timbul ekspektasi yang luar biasa gitu. Jadi nah di sini salah satu contohnya mengontrol itu seperti itu Mas. Maksudnya tension yang kayak gitu harus bisa kita kontrol. Ya kita sama-sama mau medali. Jadi saya juga tahu bahwa Fadia luar biasa, butuh banget untuk mau podium gitu yang dia bilang tadi. Ya kelihatan banget anaknya. Tapi kalau Apri sendiri kontrol untuk biar bisa, kan kita semua ngarepin peaknya di Paris nanti kan? Iya. Apri ngontrol itu gimana tuh tadi penampilan? Apa Mengontrolnya aku apa ya Mas? Lebih jaga dulu di tiga pertama? gimana ya, lebih kayak berserah ya Mas. Maksudnya berserah tapi berserah hanya kayak ada tujuannya. Jadi berserah maksudnya tuh aku udah upayakan, ya udah Allah aja yang jalankan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang coba aku terus lakukan aja, karena apa ya, kita mau pick di semua pertandingan juga kita mau pick. Iya, bukan hanya maksudnya ya Singapura, Indonesia Open dan Paris juga tentunya gitu. Ya itu sih kita coba untuk habis dari pick. Contohnya nih kita dapat picknya Singapura nggak, Indonesia Open dapat, ya kan picknya nih dapat Indonesia Open. Nah, itu gimana caranya kita maintenance aja, nggak perlu banyak mikir gitu loh Mas, kayak gitu. Karena mending kita di apa yang perlu kita pikirin yang nggak perlu yang udah nggak usah gitu. Penting latihannya udah maksimal. Oh iya parah sih. Hasilnya kita Serahkan aja udah, kita udah serah aja, jalan aja. Iya. Thank you Apri. Thank you. Sehat-sehat.